Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktardalina, di mana dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan. Pertama-tama, sebelum kita membahas bagaimana penelitian ilmiah kelautan termasuk di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah kelautan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Hasil dari kegiatan penelitian ilmiah kelautan dapat diakses oleh siapapun karena pada dasarnya itu bersifat warisan bersama umat manusia. Nah, dilihat dari pengertian penelitian ilmiah kelautan ini, sebenarnya penelitian ilmiah terkait lingkungan laut ini memiliki dampak yang positif, yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah maritim seperti daerah kita yaitu Indonesia. Tetapi, pada dasarnya, teknologi dan penelitian ilmiah di sektor kelautan kita itu masih tertinggal jauh. Minimnya dari fasilitas menjadi hambatan dan permasalahan yang timbul bukan pada kemampuan peneliti, tetapi lebih pada lemahnya semangat dan keinginan kuat para peneliti menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi orang banyak. Sebenarnya, jika dilihat-lihat lagi, masih banyak peneliti yang melakukan riset hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, kebutuhan saat ini yang dikatakan mendesak adalah riset yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan atau dapat menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dan hal ini bukan berarti penelitian bersifat ilmu dasar tidak penting, tetapi perlu dipikirkan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat mendukung penelitian lainnya yang terkait dengan implementasi atau penerapan teknologi. Jika kita lihat atau berdasarkan pasal dari 238 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS, itu menyatakan bahwa semua negara tanpa memandang letak geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini. Hal ini berarti adanya kebebasan bagi suatu negara atau organisasi. Hal ini berarti adanya kebebasan bagi suatu negara atau organisasi internasional untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa kecuali. Selanjutnya, dalam pasal 239 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang mengatur mengenai penggalakan riset ilmiah kelautan menyatakan bahwa negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakkan dan memudahkan pengembangan dengan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan konvensi ini. Nah, dengan adanya penggalakan mengenai riset ilmiah kelautan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dapat dilihat bahwa menurut para perumus konvensi ini, kegiatan penelitian ilmiah ini sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan bagi negara lainnya. Setiap negara mempunyai suatu tugas untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan sesuai dengan kemampuannya serta tetap melindungi dan memelihara lingkungan laut dan dari kemungkinan kerusakan akibat adanya kegiatan penelitian. Nah, kebanyakan peneliti yang melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan berasal dari negara-negara maju yang menimbulkan kekhawatiran bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang sedang berkembang menghendaki untuk lebih mempunyai peran dalam mengatur penelitian ilmu kelautan yang didasarkan dua faktor dan
prinsip, yaitu bahwa negara-negara yang sedang berkembang merasa tidak cukup mampu untuk mendapatkan keuntungan penuh dari hak eksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusifnya, dengan mengingat keterbatasan dari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, penelitian ilmiah kelautan dan pengembangan teknologi menjadi dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Penelitian ilmiah kelautan akan meningkatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya, perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya penelitian ilmiah kelautan yang lebih mutakhir. Nah, penelitian ilmiah kelautan yang ekstensif tentu saja memerlukan regulasi untuk menjamin penelitian dilakukan dengan cara yang benar. Hal inilah yang mendorong untuk dibentukkannya aturan hukum untuk menangani masalah penelitian ilmiah kelautan dan dapat dipergunakan sebagai landasan secara yuridis. Nah, hal inilah yang mendorong dibentuknya aturan hukum untuk menangani masalah dari penelitian. Nah, dengan demikian, dalam penyusunan sistem pengaturan nasional di laut harus dilakukan secara terintegrasi dalam penataan kegiatan-kegiatan di laut, dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional dan sekaligus menghilangkan kemungkinan adanya persepsi yang berbeda mengenai wawasan Nusantara dan pengimplementasiannya. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa pada saat ini Indonesia itu belum memiliki peraturan tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan, tetapi masih bersifat sektoral dan diatur dalam subbab suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan wilayah laut. Ketentuan perundang-undangan nasional di bidang penelitian ilmiah kelautan belum sepenuhnya mencakup dan tak kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam riset aspek laut. Nah, sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, apabila dilihat lebih lanjut, ketentuan konvensi ini juga memberikan kemungkinan untuk mengembangkan bidang penelitian ilmiah kelautan melalui kerjasama internasional. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka peningkatan ahli teknologi kelautan, salah satu aspek yang penting adalah pemberian izin, terutama terhadap peneliti yang berasal dari luar negeri. Perlu adanya pengaturan bagi pihak asing akan melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Nah, selain itu, untuk lebih lanjut, pengaturan terhadap penelitian ilmiah di bidang kelautan sangatlah penting, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut sehingga pengembangan sektor kelautan juga sangatlah mendesak. Pengembangan tersebut secara tidak langsung juga salah satunya dengan ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Namun saat ini belum ada pengaturan secara tersendiri di mana mengenai penelitian ilmiah kelautan, padahal adanya peraturan yang mengatur tentang penelitian ilmiah kelautan memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan, di mana hal ini untuk memberikan arah pengaturan guna mewujudkan tujuan memperkuat daya dukung ilmu, pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan guna keperluan pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian. Sebagai lanjutan dari pasal 25 mengenai perizinan nih bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan baik yang dilakukan oleh pihak yang berasal dari luar Indonesia maupun dari pihak Indonesia. Nah, dalam pasal 26 RUU Pemanfaatan Indonesia, perairan Indonesia dan zona tambahan serta penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, maka lebih spesifik diatur mengenai syarat-syarat apa saja yang perlu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah Indonesia dalam rangka
pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Nah, berdasarkan pasal 26 ayat 1, beberapa hal yang wajib diuraikan secara lengkap yang untuk memperoleh izin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, antara lain yaitu sifat dan tujuan penelitian ilmiah kelautan tersebut atau metode dan alat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dari penelitian ilmiah kelautan tersebut. Nah, itu secara singkat mengenai penelitian ilmiah kelautan yang saya bahas baik di pengaturan internasional maupun pengaturan nasional. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kejadian pada tanggal 13 Januari 2021 di mana Humas Bakamla RI Indonesia itu telah berhasil mengintersep kapal survei Cina di Selat Sunda pada Rabu malam. Hal ini itu bermula dari informasi yang diberikan oleh Puskodol Bakamla terdeteksinya kapal Touristed Vessel Xiangyang Hong 03 yang berbendera Cina yang sedang berlayar di perairan Selat Sunda dengan kecepatan 10,9 knots. Nah, berdasarkan dari pantauan, kapal tersebut itu telah mematikan ISH-nya sebanyak 3 kali selama melintasi alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, dalam kasus ini tentunya itu di mana sesuai dengan pasal 94 yaitu kewajiban negara bendera dalam ayat 1, setiap negara itu harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administrasi, teknis, dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Nah, hal ini tuh telah melewati batas dari pasal 94, di mana dalam pasal 94 juga dalam ayat 2 hanya yang berbunyi memelihara suatu daftar registrasi kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum untuk ukurannya yang kecil. Nah, dalam pasal 94 ayat 2 juga itu menerangkan juga bahwa menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas tiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nahkoda, perwira, serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis, dan sosial mengenai kapal itu. Nah, dalam kasus ini itu juga berarti bertentangan nih dengan pasal 94, di mana dalam pasal 94 ini tadi menyatakan bahwa harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dari suatu negara yang dilintasi oleh kapal tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan atau analisis saya itu mengenai kasus dari Selat Sunda tersebut. Baik, cuman segini yang bisa saya berikan atau paparkan penjelasan mengenai penelitian ilmiah kelautan serta pembahasan mengenai kasus yang telah saya sampaikan tadi. Baik, teman-teman, sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.